Assalamualaikum, selamat pagi kawanku semua. Kali ini saya ada di kebun labu tumpang sari bersama tomat. Nah, di kebun labu ini biasanya kalau mau bagus labunya biasanya kita tumpang sari dulu. Jadi olah lahan dulu, tumpang sari mau sama tomat atau sama kol. Nanti kalau udah 1 bulan tomat atau kol itu udah kita tanam, disusul sama labu, tapi harus sedia dulu bambu ininya. Nah, posisi awalnya kita harus persediaan di bambu karena pertumbuhan labu lama dari penanaman ke panen itu 4 bulan. Kita harus siapin bambu. Setelah siapin bambu, tanahnya diolah dulu, terus ditanamin sayuran dulu. Nah, buat apa? Nantinya si tanah buat labu kan akarnya merambatnya jauh, jadi kemana daun itu pindah, si akarnya juga mengikuti gitu. Jadi posisinya supaya bagus, lahan kan ditanami sayuran dulu, lahan dicangkul semua, terus dikasih pupuk semua. Nanti bila mana si labu ke atas, si tanaman tumpang sarinya udah mau habis, akar udah kemana-mana tuh, pupuk udah banyak. Nah, jadi disarankan tumpang sari dulu untuk apa? Ke 1 gembur tanah, kedua pupuknya udah banyak di mana-mana, ketiga untuk pengiritan biaya. Nah, keempatnya bila mana hasil yang pertama, contoh yang ini labu bersama tomat. Kalau hasil dari tomatnya, otomatis labu itu udah lebihnya, bonusnya buat si petani. Nah, kita lihat-lihat yang di kebun ini yang kebun bapak, tomat sama labu tumpang sari. Nah, ini jenis tomatnya tomat besar, Time Blazer, tumpang sari sama labu. Nah, ini contoh tumpang sari bersama labu. Ini bambunya udah 2 tahunan, tapi kita ganti yang diperbaharui, yang tiang-tiangnya saja, yang ke atasnya kita ini masih bisa dipakai. Jadi nggak usah diganti, paling sebagian yang udah roboh kita ganti. Yang utamanya kita ini harus diganti, yang udah lama tuh tiangnya, jadi supaya kokoh. Nah, ini lahan labunya udah 2 tahunan kurang lebih. Kemarin dibarukan, dibabat semua, diganti lagi labu yang baru dan tumpang sari sama tomat. Nah, ini hasil tomatnya. Tumpang sari alhamdulillah buahnya sangat lebat. Ini jenis tomat M Blazer, udah 5 kali petikan, sekarang ke 6 kali petikannya. Alhamdulillah, meskipun di lahan sawah tapi pertumbuhannya bagus dan hanya 10% lah yang layunya. Biasanya tomat besar di pesawahan nggak kuat, ini kuat. Ini buah tomatnya seperti ini, nyampe ke atas. Produksinya sangat bagus. Modal kemarin tuh bapak saya tuh di sini luas lahan 200 tumbak, masuk populasi tomat 8.000 pohon. Nah, dari segi modal tomat kali misalkan rata-rata 4.000 per pohon, 8 kali 4.000 otomatis 32 juta dari modal tomatnya. Terus dari modal labu, ini bambu kan bekas, kita cuman selang aja diganti tiangnya, terus sama bibit labu yang baru. Modal irit cuman dari 100 tumbak kurang lebih 10 jutaan. Jadi ini 200 tumbak, dari segi modal labu 20 juta, dari tomat 32 juta. Ini total keseluruhan kurang lebih 52 jutaan. Nah, alhamdulillah penghasilannya, kita tumpang sari di tomat ini hasil produksinya sekarang petikan ke-6 kurang lebih kita panen 2,5 ton.
Nah, ini produksi dengan keadaan tomat seperti ini, dari buahnya dari bawah sampai atas lebat seperti ini tuh kurang lebih ada yang 2 kilo nyampe 3 kilo per pohon. Nah, kita kalikan rata-rata saja 2 kilo. Kalau misalkan 8.000 kali 2 kilo 16 ton. 16 ton kali harga sekarang di harga 7.000. Kalau seminggu kemarin harga nyampe 10.000 11.000 karena sekarang panennya udah ada yang dari pasir, lahan pasir udah mulai panen raya, harga turun. Sekarang tomat besar kisaran 7.000, tomat kecil 5.000. Kalau misalkan ini produksi dikalikan 2 kilo dari 8.000 pohon, otomatis 16 ton. Nah, 16 ton kali rata-rata 6.000, harga udah bersih dipotong pengeluaran, otomatis menjadi 96 juta. Nah, kemarin saya hitung dari modal tomatnya 32 juta, labunya 20 juta, 52 juta modal keseluruhan. Kalau harga 6.000 dari produksi 16 ton total keseluruhan dari panen awal sampai akhir di tomat, udah mendapatkan cuan lebih, atau udah kita mendapatkan bonus karena 96 juta total keseluruhan panen tomat udah menutupi biaya produksi sama labu buat kedepannya. Jadi dari modal tomat sama labu udah ketutup sama produksi tomat. Jadi 96 juta dipotong 52 juta udah ada hasilnya 44 juta. Itu udah bonusnya. Udah lebihnya buat kita atau buat para petani. Udah 44 juta. Belum lagi bila mana nanti produksi labu. Misalkan labu kita tanam 1 kali tapi panennya ini bisa nyampe 2 tahun. Yang penting kuat bambunya. Produksi selama 2 tahun, misalkan produksi dari 200 tumak itu produksi per selang 1 harinya, biasanya panen pertama sedikit dari mulai 20 kilo, 60 kilo, 1 kintal. Rata-rata dari 100 tumak itu produksi 1 kintal. Kalau 200 tumak 2 kintal itu produksi normalnya. Bila mana ini udah penuh semua, si peranggung ininya udah penuh sama ketutupi labu semua, udah sama daunnya, itu udah produksi maksimal biasanya di bulan kelima. Jadi nanti tomat habis, si labunya nutup semua, udah mulai panen si labu-labunya. Jadi tomat udah habis tuh nanti disambung sama labu. Nah, selama 2 tahun itu bonus semua. Kalau kita hasil seperti ini, tumpang seri sama tomat, terus harganya bagus, produksinya bagus, kedepannya ini bonus semua. Nah, dari sekarang juga, hitungan sekarang 3 bulan di tomat, begitu panen harga bagus, produksi bagus, modal dari labu sama tomat tumpang sari ini tuh udah hasil semua. Nah, buat teman-teman semua, bila mana ada yang mau belajarkan itu, jangan tanam 1 macam, kita harus minimal 2 macam atau 3 macam. Kayak saya yang kebun tomat sama cabai, ada yang sama rawit, ada engkol sama rawit, ada tomat rawit sama pecai. Yang ini labu sama tomat. Nah, sekian dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.